Kali ini saya akan mereview sebuah produk yang disebut dengan Electronic Notepad atau dikenal juga dengan nama Drawing Pad. Yang saya akan review ini mereknya Oase. Merek ini dia merek di bawahnya Oppo katanya sih, merek lokal. Terus tipenya adalah EHB1 IHB1 atau EHB1. Saya beli ini tujuannya untuk coret-coret anak-anak. Jadi untuk anak belajar menggambar, menulis, supaya nggak terlalu buang-buang kertas, bisa dipakai berulang kali dan bisa dibawa-bawa tanpa membuat sampah di mana-mana. Alat ini termasuk cukup efektif untuk dibawa sebagai mainan anak, sebagai sarana belajar anak kalau lagi bepergian atau lagi traveling. Jadi anak-anak tetap bisa sibuk, dia bisa melukis sebuah objek yang dia lihat, atau dia bisa menuangkan idenya untuk sementara di Electronic Notepad ini. Menurut saya alat ini cukup berguna dan bermanfaat ya. Penggunaannya juga bisa berkali-kali, dan yang paling penting ini nature friendly. Jadi kita tuh ikut membantu untuk tetap menjaga hutan tidak cepat gundul, karena kertas itu kan terbuat dari kayu ya. Jadi kita akan menghemat kertas dengan menggunakan alat ini. Oke, kita lihat aja boxnya. Di sini speknya atau highlightnya dari box Oase EHB1 ini, dia erasable, paperless, terus lightweight dan no mess. Jadi nggak kotor dan nggak berantakan di mana-mana. Karena kalau pakai spidol atau pakai krayon atau pakai pensil warna itu kan pasti ada sampah. Kalau kayak pensil warna misalkan dihapus atau pensil, itu nanti sampah penghapusnya atau serutan dari pensilnya itu sendiri. Krayon itu bisa ngotorin tangan dan juga ngotorin kertas. Terus spidol juga ngotorin tangan. Intinya ada mess lah biasanya kalau anak-anak berkreativitas. Terus alat ini nggak bisa menyimpan gambar ya, jadi dia hanya sementara aja untuk mencoret sementara, dan untuk menghapusnya pencet tombol yang ini, tombol yang erase yang bentuknya tong sampah seperti ini, langsung terhapus semua gambarnya. Untuk spesifikasinya itu sendiri, warnanya hanya, kalau nggak salah ada 2 warna, cuman ini warnanya biru yang kita ambil. Untuk yang ukuran ini, Oase tipe ini tuh 8 inch. Luas untuk menulisnya 17,9 kali 12,4 cm. Kan dia ada bezelnya gini, jadi lebih besar lagi bezelnya. Berat keseluruhan 97 gram. Materialnya sih kalau yang saya pegang ini plastik ya, tapi di sini tulisannya high IPS, itu nggak tahu apa. Bisa digunakan sampai temperatur 40 derajat Celcius. Sementara kalau penyimpanan bisa sampai 60 derajat Celcius. Dia ada writing pressure-nya, jadi bisa tebal tipis 100 sampai 200 gram. Terus namanya flexible LCD screen ya, dia menggunakan baterai 3 volt. Baterainya itu ada di sini. Bisa dikeluarkan dan diganti. A few moments later. Nah, cara penggunaannya buat kamu yang penasaran, ini tuh bagus nggak sih produknya gitu, karena kan sebenarnya sih nggak terlalu mahal, tapi ya tetap ya kita harus tahu ini bagus atau enggak. Dia ada writing pressure-nya. Jadi kita bikin tebel seperti ini. Kalau tebel, ini saya bikin agak menekan. Kalau tipis kayak gini. Jadi kelihatan tebal tipisnya. Kalau tebel mungkin itu 200 gram ya pressure-nya. Kalau tipis kayak gini.
Jadi kelihatan tebel, tipis, tebel, tipis, walaupun nggak kelihatan beda jauh ya, kayak gitu, masih ada kelihatan tebel tipisnya. Terus kita erase. Nah, untuk drawing pad yang Oase ini menurut saya hasil erase tuh masih ada bekas-bekasnya sedikit tuh, ada bayangannya. Nih kelihatan nggak sih? Kayak gitu nih, ada bayangannya sedikit walaupun udah kita erase. Jadi nggak bener-bener bersih gitu. Sebenarnya ini branded ya, jadi harusnya nggak kayak gitu. Misal kita bikin objek lain ya, kan biasa dulu tuh pasti bikin kayak gini ya. Nah, ini gunung kayak gitu, terus ada jalan, terus kita erase, dia masih kelihatan kan. Kalau di mata saya ini masih kelihatan, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan nih, ada jalannya masih, terus garis gunung di bawahnya, garis mataharinya. Jadi agak nyisa tuh kayak gitu. Ini menurut saya ini kelemahannya dari Oase yang EH-B1 ini. Terus kelemahan keduanya adalah dia nggak ada lock screen-nya. Jadi lock screen itu untuk ngunci. Misalkan kita udah menggambar, misalkan kita menggambar awan. Nah, kita nggak mau ini dihapus gitu, nggak mau ini nggak sengaja terhapus, jadi kita lock gitu. Biasanya ada di bagian belakang kalau misalkan nggak mau terhapus secara tidak sengaja, kan bisa aja kepencet jadi dia kehapus gitu. Nah, ini tuh nggak ada lock screennya, jadi ya bisa dihapus kapan aja, nggak bisa kita kunci gitu papannya. Lock screen ini berguna kalau misalkan kita jadikan papan notepad ini sebagai catatan aja gitu, kayak catatan untuk anak gitu, jangan lupa belajar atau apa, supaya nggak kehapus kan, jadi harus di lock seperti itu. Nah, ini selalu ada bolongan ya, kalau yang saya lihat di setiap electronic notepad atau drawing pad seperti ini. Di bagian pennya juga ada bolongannya. Jadi kita bisa pasang tali kayak yang saya pasang gini supaya enggak hilang-hilangan stylusnya ini. Untuk Oase ini stylusnya agak gepeng kayak gini. Jadi kalau kita mau masukin itu harus rapi. Oh, ini masukinnya di sini. Kayak gitu. Bentuknya agak gepeng, jadi tipis. Kalau dipakai anak-anak ya cukup mudah dan ringan. Ini juga bisa digantung seperti ini kalau misalkan kita pasangin tali. Nah, buat perbandingan aja nih, kalau Oase ini 8 inch, ini saya punya yang bermerek itu Oase. Terus ada juga saya punya yang 10 inch seperti ini. Yang 10 inch ukurannya bisa dilihat bedanya lumayan jauh ya. Jadi memang semakin besar ukurannya. Terus saya juga punya yang 12 inch. 12 inch itu segini. Jadi kalau kita tumpuk kayak gini, cuman yang 10 inch sama yang 12 inch ini nggak branded. Jadi mau nge-reviewnya juga bingung ini mereknya apa. Tapi intinya yang 10 inch saya punya ini modelnya dia lebih melengkung kayak gini. Kayak ada lengkungannya. Namanya tuh kayak desainnya melengkung lah pokoknya. Terus dia kalau dihapus itu benar-benar kehapus, nggak kayak yang Oase gitu. Sama semua ada tebal tipisnya seperti ini. Kalau saya hapus tuh nyisanya paling cuman garis bekas ininya aja, bekas pennya. Tapi kalau hijau-hijaunya tuh nggak ada di sini.
Kalau yang Oase ini kan satu warna hijau, yang ini tuh warnanya juga sama, satu warna hijau. Yang 10 inch, yang 12 inch ini warnanya tuh lebih ke rainbow. Tuh. Jadi dia otomatis keluar warna yang semi rainbow gitu. Kalau dihapus juga yang biru ini bersih. Jadi cuman meninggalkan bekas garis yang bekas ininya aja. Nggak ada bekas hijau-hijau dari layarnya. Untuk yang dua ini ada lock screennya seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kita mau lock, dia nggak bisa dihapus loh. Ini kan udah di lock. Kita pencet yang erase-nya pun tidak terhapus gitu. Tapi kalau kita buka unlock-nya, kita pencet, dia akan terhapus. Kalau kalian mau lihat baterainya, lihat baterai yang punya pink aja ya, karena ini gampang. Ini dia ada lock screen-nya juga seperti ini, nggak bisa dihapuskan kalau lagi di lock. Tapi kalau kita unlock akan bisa dihapus. Baterainya ada di sini. Nah kayak gini nih. Baterainya baterai kancing kayak baterai kalkulator CR2016 baterainya, lithium baterai. Jadi kita pasang di sini baterainya. Terus kita masukin lagi deh. Misalkan baterainya habis, tinggal diganti aja supaya bisa dihapus lagi dan bisa nyala lagi LCD-nya. Ini nggak ada blue light-nya layarnya, cuman memang agak fingerprint. Kalau misalkan jarang kita bersihin gitu, nggak ada blue light, nggak ada cahaya biru, nggak merusak mata, nggak terlalu terang juga warnanya. Untuk yang saya punya ini warna pink nih, warna tulisannya lebih ke hijau. Tapi kalau yang Oase nih tulisannya lebih ke Tosca. Bisa lihat kan bedanya. Oh malah kehapus ya. Kayak gini. Jadi ini lebih ke hijau Tosca, ini hijau aja gitu. Sementara kalau yang pengen lebih menarik lagi, cari aja yang warnanya pelangi kayak gini, rainbow. Jadi akan mengeluarkan warna-warni yang natural secara sendirinya, bukan kita yang set ya. Oh iya, kalau kalian merasa penting bentuk stylusnya, ini stylusnya berbeda-beda ternyata. Ada yang agak membulat, ada yang nggak terlalu gepeng tapi dia agak pipih seperti yang besar ini. Kalau yang pink ini agak membulat, dia membulat. Kalau yang Oase itu sangat pipih. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang cari electronic notepad atau drawing pad. See you on next video ya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Bye.